Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Latif, Ya Kafir, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Karim, Ya Wahhab, Ya Jattul, Ya Mu'ti, Ya Jawad, Ya Mannan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-muballighu anillah ma amarahu bitablighihi li khalqihi min fardihi wa naflihi. Abdun arsalahu Allah lil alamin basyiran wa nadhira. Faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa adallahu bihi min al-ummati basharan katsira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ya ibadallah, fa inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan dan senantiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai khutbah ini, mari sama-sama kita berdoa untuk saudara kita, karyawan daripada PT Asuransi Binagria, Jeffrey Sani bin Amril. Seorang yang baik, seorang yang saya ketahui dia tidak pernah melewatkan waktu sholatnya. Ia sholat sering sekali tepat waktu, selalu tepat waktu. Suka menolong kepada teman-temannya yang lagi susah. Suka bersedekah, suka menyumbang musola dan masjid. Inilah seorang Jeffrey Sani. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah luaskan kuburnya, Allah terangi kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lakukan salat gaib dengan doa setelah kita salat Jumat berjamaah. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa menghadiri salat Jumat ini. Sebagai khatib, Al-Fakir berwasiat pada diri sendiri dan pada hadirin sekalian pada umumnya. Mari kita jaga dan senantiasa kita jaga. Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, Rasulullah SAW menganjurkan membaca doa sehabis tahiyat akhir. Doa ini dianjurkan Rasulullah dibaca setelah fil alamina innaka hamidum majid, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabikal qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam dan dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan dari fitnah kematian dan dari fitnah Masiihid Dajjal. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari wa Muslim.
Sayangnya di sini jarang dimunculkan dan jarang sekali diamalkan, padahal sangat mudah sebenarnya. Yang ini yang ingin kami jelaskan, kalau masalah siksa neraka jahanam, kita mungkin sudah sering dengar. Siksa kubur begitupun juga kita sudah sering dengar dan moga semua memahaminya. Di sini kita memohon perlindungan dari fitnah kehidupan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini fitnah, ujian. Kebanyakan fitnah terjadi karena harta. Suami istri bercerai karena harta. Orang berebut sesuatu sampai membunuh, sampai dipenjarakan juga karena ujung-ujungnya adalah harta. Karena itu kita memohon kepada Allah dari fitnah kehidupan. Harta yang sedikit menjadi fitnah, tetapi harta banyak juga bisa menjadi fitnah. Yang lebih ironis adalah sebagaimana terlihat di perkotaan, tak sedikit orang yang kekurangan secara ekonomi malah tidak beribadah. Disinilah perilaku tersebut terkait dengan satu hadis, kadal fakru an yakuna kufriya. Kefakiran mendekati kepada kekufuran. Orang yang fakir, jarang ibadah, merupakan fitnah kehidupan. Namun demikian, banyak pula orang kaya yang jarang beribadah. Secara sederhana, kita mengamati antara jamaah masjid dan jumlah penduduk di Jakarta yang tidak seimbang. Oleh karena itu, kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai fitnah kehidupan menimpa kita. Harta sedikit tidak menjadi fitnah. Kalau harta yang seadanya ini kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, jika kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, harta sedikit ini tidak menjadikan kita jauh dari Allah, melainkan kita tetap taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan harta yang banyak, tidak menjadi fitnah kalau kita zakati. Lebih-lebih kalau hartanya itu untuk membantu sesama saudara muslim yang membutuhkan pertolongan karena kesusahannya. Sebanyak apapun harta, kalau dizakati dan dipergunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan menjadi fitnah. Malah harta itu akan mengangkat kita, mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk fitnah kehidupan ini adalah apapun yang terjadi terhadap kita, dari urusan pekerjaan, kesehatan, komunitas, bisnis, dan lain-lainnya. Jika semuanya sampai menggoncangkan iman kita, itu adalah merupakan fitnah kehidupan. Banyak hal yang sepele merusak iman kita, seperti salah satunya adalah bersikap dalam pergaulan, misalnya bangga diri, sombong, senantiasa merendahkan orang. Ini juga merupakan fitnah kehidupan. Namun yang paling hebat, sehebat-hebatnya fitnah kehidupan adalah kalau kita meninggalkan kehidupan dunia ini dengan tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jika hal ini terjadi, maka kita mengalami kerugian dengan serugi-ruginya. Ibarat bumi ini terbuat dari emas semuanya, tetapi jika kita mati tanpa syahadat, maka bumi yang seluruhnya emas itu tidak ada nilainya apa-apa. Maka dari itu kita harus berhajat setiap hari berdoa, ya Allah, kami mohon lindungan-Mu daripada fitnah kehidupan.
Ya Allah, lindungi kami, lindungi hamba-Mu ini dari fitnah kehidupan. Para jamaah Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus berdoa dari apa yang dinamakan fitnah kematian. Ini adalah sakaratul maut. Sehebat apapun orang, setinggi apapun jabatan, sekaya apapun, semuanya akan mengalami sakaratul maut. Cuma bedanya kapan, di mana, kita tidak tahu. Dalam sebuah hadis, kalau orang meninggal, mereka ditampakkan gambaran calon tempat tinggalnya, baik di surga ataupun di neraka. Makanya kadang-kadang orang meninggal dalam kondisi tersenyum, karena sudah melihat bakal tempat tinggalnya di surga. Ada juga yang meninggal dunia dalam kondisi ketakutan. Bahkan ada yang lidahnya menjulur karena menyaksikan gambaran buruknya daripada keadaannya di akhirat kelak. Tidak ada jaminan seorang kiai atau tidak. Dalam sebuah hadis, kalau orang meninggal, mereka ditampakkan gambaran calon tempat tinggalnya, baik di surga ataupun di neraka. Makanya kadang-kadang orang meninggal dalam kondisi tersenyum, karena sudah melihat bakal tempat tinggalnya di surga. Ada juga yang meninggal dunia dalam kondisi ketakutan. Bahkan ada yang lidahnya menjulur karena menyaksikan gambaran buruknya daripada keadaannya di akhirat kelak. Tidak ada jaminan seorang kiai atau tidak, seorang ulama atau tidak, seorang ustaz atau tidak. Itu tidak ada jaminan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran membaca doa yang disebutkan tadi adalah petunjuk bahwa kemungkinan untuk tak selamat daripada fitnah kehidupan dan kematian ada pada semua orang. Juga termasuk fitnah kematian adalah pertanyaan daripada munkar wa nakir. Semua nyawa akan masuk ke alam barzah, bagaimanapun cara matinya. Baik orang yang mati karena kecelakaan, meninggal di rumah, atau dengan cara-cara lainnya. Orang sering mengatakan ada arwah gentayangan, padahal sebetulnya tidak ada arwah yang gentayangan. Apapun yang meninggal langsung masuk ke alam barzah atau alam kubur. Di sana mereka akan ditanya oleh malaikat munkar wa nakir. Bagi yang lolos dari pertanyaan dua malaikat itu, maka langsung masuk surga, masuk ke dalam surga di dalam kubur. Nabi besar kita, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, apabila meninggal seorang hamba, maka datanglah dua orang malaikat. Salah satunya bernama Munkar dan yang lainnya adalah Nakir. Kedua malaikat itu bertanya, apa yang dapat engkau katakan mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apabila yang ditanya adalah orang mukmin, ia akan menjawab, beliau adalah hamba. Beliau adalah hamba dan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusannya. Mereka tersebut berkata, sekarang kami telah mengerti akan apa yang kau katakan. Setelah itu dilantangkanlah kuburnya seluas 70 hasta dan diterangi dengan nurnya Allah. Dikatakan kepadanya, sekarang tidurlah engkau. Mayat tersebut memohon, doakanlah agar aku dapat kembali kepada keluargaku untuk menggambarkan kesenangan ini. Sang malaikat menjawab, tidurlah. Maka tidurlah ia laksana tidurnya seorang pengantin, tak pernah
bangun kecuali jika ia ingin menemui keluarganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi radhiyallahu anhu. Ini merupakan bukti bahwa kalau di alam kubur sudah ada surga, cuma surganya tidak selengkap di akhirat nanti. Begitu juga kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan daripada malaikat munkar wa nakir, mereka akan langsung memasukkan kita, menyiksa kita di alam kubur kita. Wa iyadu billah. Kesimpulannya, surga dan neraka itu dekat dengan kita, tergantung pada kita sendiri. Makanya kita berhajat semoga Allah menyelamatkan kita daripada fitnah kehidupan dan daripada fitnah kematian. Lalu bagaimana agar kita bisa selamat dari malaikat munkar wa nakir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sangat terkenal, yang artinya apabila manusia meninggal maka semua amalannya terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bekal kita agar selamat dari munkar wa nakir adalah 3 hal tersebut. Tadi disebutkan, pertama, sedekah jariyah. Contoh, menyumbang masjid, membangun masjid dan musala, memberikan bantuan untuk fasilitas publik, atau perjuangan apapun yang berdampak panjang dan luas bagi umat Islam dan dakwah daripada Islam. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ini tidak hanya ilmu agama, bisa jadi ilmu matematika atau ilmu lain-lainnya. Kalau diamalkan dengan ikhlas untuk memintarkan umat daripada umat Islam, juga ini akan menjadi sedekah jariyah. Dan yang ketiga, waladun saleh, anak kita yang saleh, yaitu anak yang mau mendoakan orang tuanya. Jadi kalau kita punya anak tetapi tidak pernah mendoakan orang tuanya, sedih, sungguh sedih sekali. Tentu kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tentu kita tidak akan selamat dari malaikat munkar wa nakir. Terakhir, sebagai penutup, mari kita mengerjakan pekerjaan kita, pekerjaan apapun, dengan tulus dan ikhlas. Apapun pekerjaannya, kalau itu ikhlas karena Allah, kalau itu tulus karena Allah, insya Allah semua itu akan menolong kita di alam kubur, selamat kita di alam kubur. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله سيدنا